Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia, teman-teman semua. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aska Alves ya. Dia menanyakan begini, Pak, bagaimana cara mengetahui kalau baket kita ini sudah menyentuh tanah ya? Karena saya lagi belajar ya. Dia bilang begitu. Nah, jadi buat Mas Aska Alves ya, selamat belajar ya, dan hati-hati ya. Karena kalau belajar alat berat itu mudah-mudah gampang ya, tapi jangan diremehkan. Nah, untuk Mas Aska Alves yang pertama itu begini Mas, kalau misalnya mau belajar ya, yang pertama kita lihat posisi baketnya dulu ya. Jadi bagaimana dia menyentuh tanah ya. Nah, jadi itu begini kan itu. Jadi angkat dulu yang tinggi, angkat tinggi, langsung dia ditunggingkan segini, ditunggingkan habis lah, dibuang habis. Nah, begini ya. Nah, kayak gitu ya, dibuang habis. Nah, jadi kita belajar merasakan dulu, belajar merasakan ya. Jadi seperti apa sih kalau baket itu sudah menyentuh tanah ya? Contoh begini. Nah, karena yang ditanyakan itu kalau baket sudah menyentuh tanah ya, jadi dirasakan. Jadi kita angkat tinggi, kita lihat bagian depannya ini, dia nungging begini. Jadi kalau dia sudah menyentuh tanah begini, itu seperti apa rasanya gitu loh. Kan pasti ada getaran sedikit dek dek. Nah ya gitu ya, misalnya itu begini ya, kita ini ya. Nah kan kita kerasa itu kan ada getaran dia kalau nyampe ke tanah. Nah kan dia pasti ada getaran di kabin maupun di loader, itu pasti ada kalau dia nungging ke bawah begini ya. Ya kita belajar merasakan dulu seperti apa sih kalau misalnya baket kita itu menyentuh tanah ya. Nah gitu ya Mas ya. Nah, tapi ini berlaku untuk merasakan getaran pada saat baket menyentuh tanah ya. Kalau untuk bekerja jangan seperti ini. Ini salah besar dan sangat fatal ya. Karena apa? Karena kita kan ada tanah ya. Kalau tanah posisi begini, kita jalan pasti menancap, kita tidak bisa maju ke depan. Kalaupun bisa, pasti tanah atau benda kerjanya itu materialnya pasti nanti takutnya nggak rata lagi, terhambur ya. Jadi naik dulu ya, misalnya begini, kita naik, kita lihat posisinya ya, kita lihat posisi baketnya seperti ini ya, baru kita turunkan. Jadi kita harus belajar merasakan bila baket itu menyentuh tanah ya. Jadi begini, nah, oh seperti ini rasanya bila dia menyentuh tanah ya, seperti itu ya Mas ya. Nah, Mas Aska Alves ya. Nah kan dia ada getarannya waktu duk gitu ya. Jadi kalau misalnya dia untuk bekerja, penyekrapannya itu begini ya, kita naik ya, kita lihat posisinya ya, kita lihat posisinya. Kalau untuk bekerja naik, kita lihat posisinya, langsung turunkan ke bawah begini ya. Jadi naik terus diturunkan, baru untuk bekerja seperti ini. Nah kan kerasa duknya, itu kerasa, tapi jangan terlalu dibanting sampai bung gitu ya, sampai bung itu jangan. Kalem dulu, kita belajar merasakan baket atau baketnya ini menyentuh tanah ya. Kalau untuk bekerja seperti ini ya. Oke, kita lihat ke bawah ya. Semoga bisa dipahami ya Mas Aska Alves ya. Ini seperti ini Mas ya. Jadi kalau untuk bekerja itu ratanya seperti ini ya. Jadi dia untuk nyekrap. Ini posisi lagi di lantai ya Mas ya. Ini posisi lagi di lantai. Kalau misalnya di tanah, itu posisinya kalau buat penyekrapan seperti ini ya. Jadi untuk seperti ini. Jadi dia agak begini ya, agak begini. Kalau misalnya ini lebih enaknya untuk merasakan itu jalur mundur ya, jalannya jalan mundur gitu ya, ya Mas ya. Ini untuk mempraktekkan kalau dia sudah menyentuh daripada tanah, itu rasanya seperti ini ya. Nah, jadi angkat turun ini kalau misalnya untuk mendorong ya, untuk mendorong atau pengambilan material atau meratakan material ya. Ini biasanya untuk model-model seperti ini untuk pengambilan material. Jadi serok angkat ya, begitu Mas ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ya jadi kalau misalnya itu sudah saya buatkan banyak itu Mas, videonya itu udah banyak sekali saya buatkan ya, udah banyak sekali saya buatkan ya. Nah jadi misalnya diangkat begini ya,
Tapi pada umumnya Mas, kalau mau belajar itu harus ada pendampingnya ya. Nah, kayak sampai ini kan belajar ada loader ya. Pasti kalau ada loader pasti ada operatornya ya. Kalau ada operatornya, tanya-tanya saja sama operatornya bagaimana ya. Kalau misalnya operatornya masih agak pelit sama ilmu tapi sama alat bisa berbagi, itu banyak itu video saya itu ya, dan banyak juga yang bisa, yang banyak membantu ya Mas Alves ya. Ya. Terus sekarang kita cari yang material tanah ya. Yuk lanjut. Oke lanjut ya. Nah, ini seperti ini Mas ya. Nah, jadi ini ke material tanah ya. Jadi ini kemarin habis diratakan ya, habis diratakan semua ini pakai loader ya. Tapi kemarin ini pakai loader kecil ini ya, tuh semua pakai loader ini ya. Jadi kalau misalnya mau merasakannya begini ya, jadi misalnya naik turun ya kan kerasa dek. Nah kalau pengen merasakannya kita tarik mundur aja ya, kita tarik mundur ya, nanti terlihat itu hasilnya untuk meratakan ya. Jadi kalau angkat tarik mundur, jadi dia ditarik. Kalau biasanya kalau model-model meratakan seperti ini ya, cuman meratakan material tanah ya. Jadi kalau misalnya belajar dari awal itu usahakan jangan gusah-gusuh ya, jangan gusah-gusuh, tetap pada pemahaman. Jadi kalau misalnya kita kalem, slow, pemahaman, jadi ilmu itu bisa masuk secara berlahan. Kalau ilmu udah masuk secara berlahan, insya Allah nanti itu menjadi skill ya. Misalnya seperti ini. Jadi jangan sampai belajarnya terburu-buru pengen bisa. Misalnya begini langsung dibanting, pakainya dek langsung ya. Pengambilannya seperti ini. Gini ya, gini. Jangan ini. Kalau belajar itu Mas ya, belajar itu kalem, dihayati, diresapi. Oh ini kalau misalnya saya turun ini begini, yo rasanya seperti ini ya, dek. Nah, oh seperti ini ya. Nanti kalau misalnya pengambilan, meratakan baketnya, ambil dari atas ya, meratakan baketnya, penyekrapan atau pendorongan atau pengambilan material. Oh kita prediksi ambil dari kanan ataupun kirinya, kita prediksi sudah lurus, turunkan ke bawah untuk mendorong material atau pengambilan. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dari awal itu kita tenang belajar alatnya ya, insya Allah nanti kedepannya kalau udah jadi operator itu bakal jadi operator yang bagus. Jadi kerja tuh pakai hitungan gitu loh bahasanya ya. Oh pak hitungannya segini, kita harus belajarnya itu intinya itu pemahaman. Jadi kalau ilmu sudah menjadi skill itu tidak akan hilang ya. Ilmu kalau udah skill itu nggak bakal hilangnya begini. Walaupun kita udah nggak kerja selama 4 tahun, 5 tahun atau berapa tahun, tetap kita kalau bawa alat nanti tetap aja bisa gitu loh ya. Jadi seperti itu Mas ya, bisa dipahami ya. Jadi seperti tadi, jadi untuk merasakannya jangan terlalu terburu-buru. Jadi kita buang habis, kita buang posisi baket, buang habis, lalu kita turunkan berlahan. Dek, ada rasa kan ya. Nah seperti itu Mas ya. Jadi kalau belajar jangan pakai hawa nafsu ya, maksudnya jangan terburu-buru, jangan pakai ego. Terus hati-hati ya, kalau misalnya mau lihat pengambilan, penyengkrapan, kombinasi, itu udah banyak sekali video-video yang saya buat ya, udah banyak menolong lah, dari yang tes, daftar kerja, dari SIM, dari SIO, semua udah saya buatkan itu Mas ya. Jadi tinggal ditonton aja ya, semoga videonya bermanfaat ya. Dan jangan lupa nanti kalau udah jadi operator jangan sombong ya. Kalau yang operator yang udah senior itu mungkin is the best lah. Mohon dibantu yang pengen belajar ini ya, karena kita itu nggak selamanya hidup jadi operator ya, pasti ada penerusnya ya. Siapa tahu dari generasi itu ada saudara-saudara kita nanti yang pengen jadi operator ya. Oke, sekian dulu ya video dari saya Mas Aska Alvis tadi. Semoga video ini membantu dan bermanfaat. Salamnya dari saya, salam dari Komatsu Indonesia, mantap.